Bandung. Itu Pak Dan Pamit. sebenarnya. Ya, selamat malam, selamat malam. Malam udah. Oke. Halo, Kamboja. Ini Wah, keren banget ini foto ini, kayak gambar menteri ya. Buka ya. Menteri. Wow, keren. Yeay. Itu yang nomor 1 yang laki Jos ya? Yang laki nomor 1. Evan ya. Jadi ini judulnya Pimpinan Tuhan bagi Kehidupan ya. Kesaksian nanti dari Yesua, jadi pengantar doang. Ya. Oke, silakan Yanto. Anda sekarang. Selamat malam semuanya. Udah Namburu semua, Lai, Ito, yang sudah bergabung join malam ini. Apa kabar semuanya? Baik, pasti baik semuanya ya. Puji Tuhan ya. Terutama untuk Joshua, terima kasih Joshua udah jauh-jauh dari Kamboja ini datang ke Bandung. Baik, Ya, Jos, baik. gimana Maaf kabar? tadi macet di jalan. Macet ya? Berapa kali naik bis kalau 3 ya? Beluit macetnya. Iya, benar-benar. Ya, jadi kali ini kita bergabung di acara Living Room, Joshua. Nah, jadi aku dengar-dengar, aku tertarik nih sama cerita kau nih. Kenapa nih bisa jauh-jauh ke Kamboja adekku ini nih? Coba mungkin bisa diceritakan nih Joshua, kira-kira. Silakan Joshua. Ya, terima kasih Bang. Halo semuanya. Mungkin singkat aja ya. Terima kasih sudah tertarik untuk datang untuk mendengarkan kisah hidup saya. Sebenarnya kisah hidup saya panjang, cuman untuk saya persingkat sebenarnya sangat aneh lah, kalau cocok dijadikan film. Wah, tapi film Bisa itu nanti syuting. tapi genrenya komedi, konyol jadi. Iya, Amang Yanto produsennya bisa itu. Ya, jadi Ya. singkat cerita aja, saya mau sedikit menceritakan perjalanan hidup saya. Jadi saya pakai contekan ya. Nah, jadi sebenarnya saya tidak usah mulai dari terlalu awal lah, dari kecil-kecil kuliah saja, dari SMA dan kuliah. Jadi kira-kira ya waktu SMA itu masa-masa yang cukup berat buat saya. Jadi saya banyak kreatif atau nakal. Tapi waktu itu saya ikut UMPTN. Jadi awalnya saya ikut SPMB, ujian masuk universitas perguruan tinggi swasta. Nah, terus waktu itu saya ujian pertama ini benar-benar karena kasih karunia dan itu ibu sudah menolong sekali persiapan saya bisa masuk ke Unpad. Tapi jurusan ekonomi pembangunan, tapi saya tuh sombong orangnya karena dari dulu tuh iya, jadi saya ini jujur aja, saya sombong. Saya pikir bapak saya ITB, ibu saya ITB. Malu saya. Gengsi itu namanya. Iya, jadi sombong saya. Saya coba berkali-kali, sampai 3 kali saya ikut UMPTN. Jadi bahkan waktu sebelum itu pun, saya sama sekali tidak pedulikan kuliah saya di Unpad. Akhirnya 3 kali ikut UMPTN, kedua kali 2 tahun berikutnya saya ikut UMPTN terus, tidak jebol juga ITB. Jadi pada akhirnya memang Tuhan bilang di Unpad inilah. Tapi waktu saya di Unpad terbuang. Jadi ini bukan contoh yang baik. Selama 2 tahun IPK saya 0,02 atau 3. Hanya ada 1 nilai C, semuanya E. Masih ada syukur ada C. Udah diunggah nih. Jadi maksudnya saya tuh benar-benar, jadi saya seperti tinggal kelas dan akhirnya saya, tapi inilah yang Tuhan mau, justru di Unpad ini saya ditangkap Tuhan
saya dicangkap secara rohani, dibantu pelayanan, ikut di pelayanan mahasiswa, dan akhirnya saya menerima Tuhan Yesus. Tapi setelah itu, saya juga setelah lulus, terus udah gitu ya saya juga harus membayar harga. Jadi maksudnya Tuhan itu baik, tapi tetap semua kesalahan saya, tetap saya harus bayar harganya. Walaupun saya bertobat, bukan berarti hidup saya jadi mudah, tapi saya harus berjalan lewat jalan yang sulit, akhirnya saya lulus, tapi kasih karunia Tuhan berlimpah juga. Jadi setelah lulus, saya ingat saya lulusnya lulus tendang, saya lulus 7 tahun. Jadi kayak dosen udah, kamu nih harusnya udah lulus ini, udah nggak kuliah lagi. Pokoknya kalau kuliah malu aja. Kalau masuk ke kampus, saya diem aja, saya nggak mau orang tahu saya angkatan berapa. Pokoknya diem aja. Sama gue dulu. Paling senior ya, Jos ya. Saya ospek pun udah nggak mau ikutan, nanti ketahuan lah angkatan senior. Pokoknya biar mereka nggak tahu teman kuliah saya angkatan berapa. Lalu akhirnya, tapi begitu saya lulus, oleh karena kasih karunia, bukan saya cari gitu ya, tiba-tiba ini dari Mbak Lina dulu, kakak saya bilang, Yos, temen aku nih, dia mau cari orang kerja, jadi sidang hari Senin, dibilang lulus, belum wisuda, hari Kamis saya sudah harus ke Jakarta untuk wawancara dan langsung keterima. Puji Tuhan, memang bukan pekerjaan yang kata orang bonafit seperti itu ya, kantoran. Saya kerja saya penyuluhan kesehatan di lingkungan kumuh di Jakarta. Jadi ada 9 dulu, ada Teluk Gong, ada Priuk, ada saya membantu anak-anak di sana dengan penyuluhan kesehatan. Singkat cerita, saya kerja di sana 1 tahun, tapi saya menemukan bahwa ternyata saya bukan tipe orang kantoran, dan passion saya itu, hati saya itu lebih banyak di lapangan. Nah, setelah itu ada tawaran juga ke Batam, mau nggak bantu-bantu community development di Batam? Oke, saya bilang saya berangkat. Setahun di Jakarta, langsung pindah ke Batam. Di Batam sambil saya sebenarnya kerja di resort, teman ya saya tetap passion saya tuh bagaimana menolong orang-orang, dan saya mengucap syukur, dan saya kalau ditanya prestasi saya apa di Batam, saya bilang saya bantu 1-2 orang karyawan saya berhenti merokok, dan saya bisa bantu 1 orang karyawan saya bisa menabung sampai akhirnya dia bisa beli perahu atau pong-pong sendiri. Itu sama seperti mungkin kalau orang di pedesaan bisa beli truk buat ngangkut barang sendiri. Jadi istilahnya mereka nggak kerja dengan saya pun mereka bisa cari makan sendiri. Nah, itu kebanggaan saya di sana, dan di sana hati saya untuk menolong orang-orang semakin ditajamkan. Terus waktu itu di Kamboja ada peluang belajar tentang community development, sekalian bisa sambil magang. Bapak bilang, kamu coba nggak? Cuman ya nanti kalau kamu sambil kerja nanti kuliahnya ya Bapak bantu sedikit-sedikit kalau ada, kalau enggak kamu pakai uang gaji kamu ya. Boleh. Berangkat saya ke Kamboja. Magang di KBRI, di pusat budayanya, bukan dengan KBRI, di pusat kebudayaan. Ya singkat cerita, dari situ pergeseran intinya sampai akhirnya saya menikah, dan waktu itu saya sempat coba usaha juga di Kamboja, saya usaha barang bekas, waktu itu bangkrut, usahanya tutup, dan akhirnya saya coba bantu volunteer di perusahaan perusahaan di community development. Saya bantu, kita bantu young entrepreneurs namanya, buat program bagaimana mencetak entrepreneur muda di pedesaan. Jadi pembiayaannya sudah dapat, tapi tidak cukup buat kami sekeluarga untuk pindah karena tapi cukup bila orang lokal mau mengerjakan. Jadi akhirnya ya sudah orang lokal saja. Nah, tapi Tuhan buka jalan. Akhirnya saya masuk Kalbe di sini. Akhirnya Kalbe di sini ya bisa dibilang cukup sukses, cukup menikmati. 5 tahun saya kerja Kalbe di sini, dan pada akhirnya setelah itu 2 tahun lalu saya pindah ke perusahaan lokal di sini, dan saya menikmati. Cuman ada beberapa pergeseran dari yang saya dapat gitu. Jadi dari dulu yang ujung-ujungnya sangat berbeda, tahu-tahu akhirnya ya jadi seperti ini gitu. Akhirnya pun community development yang saya pelajari pun dari yang dulu saya inginkan sekarang sangat berbeda. Sudah konteksnya sudah sangat berbeda. Tapi sedikit mungkin sebelum nanti
nanti Bapak Bandung mungkin menjelaskan lebih, saya sedikit menambahkan ada 3 ayat yang saya pegang. Yaitu pertama adalah Roma 8 ayat 28, ini dulu selalu dibilangin ibu saya, selalu dia bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi artinya kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan besar dalam hidup, termasuk saya. Tapi kalau kita mengasihi Allah, Allah bisa ubahkan itu menjadi kebaikan bagi hidup kita. Lalu lagi yang menurut saya ayat ini cukup vital di hidup saya, yaitu Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dari sini bisa dibuat kita ini, setiap orang yang diciptakan ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi setiap orang dari kita itu punya fungsi untuk melakukan pekerjaan baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak Allah ciptakan untuk melakukan pekerjaan jahat. Tapi apakah kita mau hidup di dalamnya? Dan ditulis di sana melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah tuh sudah mempersiapkan saya dari sejak awal-awal untuk melakukan sampai sekarang. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang terakhir, waktu saya pindah, saya kan belajar tentang community development. Saya pemandangan tentang community development-nya pertama, bagaimana menolong orang. Tapi makin ke sini saya berubah, bagaimana kita menolong orang secara organik. Jadi menolong bukan dari kita, oh kamu butuh apa, saya akan sediakan ini, tapi melalui bisnis yang resmi. Dan yang ini kita bisa menolong orang. Ini ayat ini yang menjadi pegangan kami di Kamboja, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ini yang saya pegang, bahwa mau saya sejahtera, saya harus berdoa untuk mensejahterakan Kamboja. Kamboja harus sejahtera, orang-orang Kamboja harus sejahtera, dan itu yang akan menjadi kesejahteraan bagi saya juga. Karena disinilah kota di mana Allah sudah membuang saya. Ya, mungkin sekianlah, mudah-mudahan ada beberapa bagian saya potong-potong dan mungkin mudah-mudahan cukup. Maaf kalau agak terlalu lama ya, Bang. Mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih.